warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita masih dalam rangka memperingati Miladul Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari yang ke-8 ini Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di rumah salah satu wali min auliillah, yaitu Al-Habib Al-Imam Alwi bin Ahmad Bahsin. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan curahan rahmat serta hidayah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral habaib wal asatidzah wal hadirin rahimakumullah. Bagaimana biasa sebelum acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah, saya akan mengumumkan beberapa malam peringatan Maulid. Insyaallah untuk malam besok, malam ke-9, peringatan Maulid akan diadakan di Masjid Al-Falah di Jalan Raja Wali. Dan pada malam Jumat peringatan Maulid akan diadakan di Majelis Darul Mustafa atau di rumah Ustaz Ubaidillah bin Ahmad Al-Kab di Sungai Buntu. Dan pada malam Sabtu peringatan Maulid akan diadakan di rumah Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab atau di rumah Batu. Demikianlah undangan untuk malam hari ini. Dan untuk Mau'izatul Hasanah saya mintakan kepada Fadilatul Ustaz Al-Habib Hamid bin Umar Al-Habsi. Namun sebelumnya marilah kita sama-sama mendengarkan sedikit manaqib yang akan dibacakan oleh Fadilatul Ustaz Al-Habib Ali bin Ahmad Bahsin alaihi wasallam. Allahumma shalli ala habibil Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa taryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhir ala ni'amallahi wa ahwani. Habaibuna al-kiram wa asatidza wal hadirin al-muhtaramun. Intinya marilah kita menjadikan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat ini sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak nikmat, terutama nikmat kesempatan waktu sehingga kita bisa menghadiri Milad Rasul sallallahu alaihi wasallam di kediaman kami, yaitu kediaman almarhum Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Semoga dengan berkumpulnya kita sini, satu-satu yang kita harapkan di akhir nanti ialah syafaatnya Rasulullah SAW. Dan tadi kita sudah mendengarkan pembacaan sifat doa yang karam oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi. Bagaimana Al-Habib mengatakan, wa 'ala Allah yanfa'u bihil mutakallim was sami' wa yadkhulani fi syafaati hadzal nabi syafi' wa yatarawahani fi dzalik wa yatarawahani bi rahi dzalikan na'im. Tadi kita sudah dengarkan, baik yang membaca maupun yang mendengarkan tadi, mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Dan hal ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga selalu terpaut mutalik watarwihan lil muta'alliqin bi hadan nabiyil karim. Semoga hati kita selalu terpaut atas mencintai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habaibul kiram wal asatidzah wal hadirin al muhtaramun. Untuk memastikan waktu, kami ini dapat perintah daripada panitia Maulid Arba'in sebagaimana biasa disuruh ngaco ke manaqib. Manaqib sekilas manaqib siarah Sahibul Bair, Sahibul Maqam Al-Habib Alawi bin Ahmad bin Muhammad Bahsin. Dengan dibacakannya manaqib ini nanti mudah-mudahan kita akan bisa mengambil manfaat daripada perjalanan hidup beliau.
Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin dilahirkan di Palembang pada hari Jumat petang di bulan Maret tahun 1904 Miladiyah. Nasab beliau Al-Habib Al-Arif Billah Habib Alwi bin Ahmad bin Muhammad bin Zain bin Ahmad bin Muhammad Sahib Jebus bin Ahmad bin Abdurrahman bin Umar Bahsin, terus bersama dengan Sayyid Al-Habib Husin bin Al-Muqaddam Tsani Abdurrahman Segaf sampai ke Rasulullah SAW. Beliau banyak sekali menimba ilmu dari para ulama dan awliya di masa itu. Bahkan tidak sedikit di antara guru-guru beliau adalah temannya sendiri atau orang yang lebih muda darinya. Ini tidak lain menunjukkan ketawaduan beliau. Di antara guru-guru beliau yaitu Al-Arif Billah Al-Gudub, Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf Sungi Kangkang, Al-Habib Al-Arif Billah Al-Habib Abu Bakar bin Alwi Syahab Akang Alim, Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Alwi Syahab atau Habib Ali Jenggot Abang, Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Ahmad Bahsin, Al-Arif Billah Al-Habib Agil bin Ahmad Al-Munawar, Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Husin Muhsin Al-Hamid, Al-Syekh Hasan bin Abu Bakar Basyaib, Al-Syekh Kiai Abdullah bin Muhammad Azhari, atau yang dikenal dengan Kiai Pedatuan, yaitu nama jalan di jalan kita ini, Kiai Haji Abdullah Azhari, itu juga guru beliau. Dan lain-lain masih banyak lagi dari guru-guru beliau yang tidak bisa kita sebutkan di sini. Adapun ulama-ulama lain yang beliau sempat berguru dan mengambil ijazah diantaranya kepada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang Jakarta, Al-Habib Ali bin Husin Al-Attas Bungur Jakarta, Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan Jakarta, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad Al-Hawi, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Segaf Jeddah, Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Syahab, Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi, dan lain-lain dari para habaib-habaib yang sempat beliau berguru. Ulama yang sezaman atau sahabat beliau yaitu Al-Habib Alwi Bahsin, diantaranya Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Husin bin Syahab, Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi, Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Umar Mulahila, Al-Allamah Al-Habib Syawqi bin Abdurrahman Al-Habsyi, Al-Allamah Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Idrus, yaitu Habib Kabul, Al-Allamah Al-Habib Ali bin Abu Bakar Al-Kaf, yaitu Habib Yai, Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Salim bin Syekh Abu Bakar, dan lain-lain dari para habaib. Kesabaran dan kehulatan beliau dalam berdakwah memberikan hasil dan peninggalan yang sangat besar. Di antaranya banyak murid-murid beliau yang menjadi orang-orang besar seperti Al-Habib Ahmad bin Alwi Bahsin, yaitu Sayyidul Walid, Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syahab, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi, Al-Ustaz Al-Habib Ali bin Salim Al-Madihij, Al-Ustaz Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Salim Al-Madihij, Al-Ustaz Al-Habib Muhammad bin Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Ustaz Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Habsyi, dan lain-lain para habaib dan guru-guru kita yang sebagian masih ada bersama kita saat ini. Termasuk juga yang kita kenal dengan Kiai Mu'alim Zamzam bin Abdul Rahim 13 Hulu. Beliau berdakwah dari satu musola ke musola lain, dari masjid ke masjid, dari majelis ke majelis, dan kampung ke kampung sampai ke daerah-daerah, sehingga kalau kita bertanya pada masyarakat suatu kampung di sekitar Palembang siapakah yang pernah berdakwah ke sini, insya Allah mereka akan menyebutkan nama beliau. Di masa hidupnya beliau sempat mendirikan beberapa tempat pendidikan seperti Madrasah Al-Kautsar, Darul Aitam, Madrasah Munawwariyah di Lorong Sedaran 13 Hulu. Beliau pun memiliki beberapa karangan kitab yang sebagian telah dicetak dan dibagikan kepada kita bersama, baik akidah, sirah, bahasa Arab, al-adhkar, qasidah, dan lain-lain sebagainya. Kemuliaan dan ketinggian ilmu dan makamnya menjadikan beliau sangat disegani oleh ulama, bahkan para awliya lainnya, baik di dalam negeri maupun dari luar negeri, seperti Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Segaf
juga Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ketawaduan yang beliau miliki sangat tinggi, tergambar jelas semenjak masa hidup beliau sampai beliau wafat pun hal itu ditampakkan di antaranya. Beliau berpesan agar makamnya tidak ditinggikan atau tidak dibesarkan. Bahkan beliau berpesan agar tidak diberi nisan yang mewah. Dan pesan beliau hanya minta diberi batu pulau, batu koral yang besar, batu pulau. Itu pesan beliau. Memang sudah banyak dulu yang pengen minta izin untuk mendirikan satu turbah yang rumah di Nyingok katanya. Banyak yang sudah mendatangi itu minta izin, tapi kita tunjukin ini memang betul-betul wasiat beliau. Itu ada catatan dari buku beliau sendiri, masih kita pegang. Kelebihan beliau yang sangat banyak, diantaranya beliau banyak menyebarkan tentang hal-hal yang bakal terjadi, termasuk bahwa beliaulah yang akan memandikan jenazah Al-Allamah Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas Bunur atau Habib Ali Bunur Jakarta beberapa tahun sebelum kejadian. Beliau berguru langsung kepada Imam Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi secara yaqadhah setelah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi wafat puluhan tahun silam dan lain-lain sebagainya. Beliau wafat pada tanggal 1 Jumadil Ula tahun 1405 Hijriah bertepatan tanggal 22 Januari tahun 1985 di waktu fajar hari Selasa. Beliau dimakamkan di samping guru beliau Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Mungkin sekilas info ya, mungkin ada sahabat-sahabat yang tidak mengalami, saya pun pada waktu itu masih belasan. Beliau wafat di kamar sebelah, bukunya di kamar sebelah ini ya. Dulu di situ ada ruang mutolaah beliau, karena di sini sering perkumpulan semakin luas, jadi itu dilepas ya. Dan inilah kamar beliau waktu beliau di akhir hayat beliau. Beliau dimakamkan di Telaga Usida di samping Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Pemakaman beliau dihadiri puluhan ribu para pencinta dan murid-muridnya, juga umat Islam yang datang dari berbagai daerah. Beliau terkenal sebagai seorang ulama yang sangat memberikan perhatian besar kepada fuqara wal masakin, janda-janda dan anak-anak yatim. Juga sangat menyayangi anak-anak kecil. Di antara akhlak budi pekerti beliau yang sangat luhur diceritakan, pada suatu malam beliau mendengar suara tangisan bayi yang cukup keras dari rumah tetangganya. Maka Al-Habib Alwi pun keluar mendatangi rumah tetangganya itu untuk mengambil anak yang menangis tadi untuk ditenangkan di rumah beliau, agar keluarga anak bayi itu dapat beristirahat tidur dengan tenang. Begitulah sekelumit kisah kehidupan beliau yang penuh dengan hikmah. Semoga kita semua yang mendengar dapat mengambil ibrah atau pelajaran dari manaqib yang singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yaghfiru biha ma madha. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa malathana sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul ridha wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yaumil qadar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad nurul anwar wa sirrul asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa sahabati al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali, amma ba'd.
Ma'asyar habaibna al-kiram wa kafatil ikhwan wal muhibbin. Pertama dan utama, kita sebagai muslim yang dhaif, sebagai hamba yang dhaif, yang senantiasa dikucuri oleh Allah nikmat yang begitu banyak, mari sama-sama kita basahi lisan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat nikmat karunia-Nya. Dengan itu pada saat ini kita sama-sama dapat menghadiri perayaan peringatan Dzikra Miladil Rasul sallallahu alaihi wasallam 40 malam, yang malam ini tepat yang ke-8. Dari tadi kita sudah datang dan pasang niat di rumah untuk menghadiri ke majelis yang mulia ini, ke majelis yang bahagia ini, ke majelis yang membawa kesejukan jiwa dan hati kita. Betapa tidak, majelis seperti ini adalah majelis yang dibanggakan oleh para pendahulu kita dan juga dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Sebab terkandung di dalam majelis kita banyak hal-hal yang membahagiakan, khususnya Rasulullah SAW. Satu, terjalinlah hubungan silaturahmi antara kita yang mungkin tadinya kita sudah lama tidak ketemu, tidak berjumpa dan tidak bertatap muka. Dengan kehadiran kita di tempat ini, kita ketemu dan kita bisa bersilaturahmi, bisa berjabatan tangan. Ini merupakan salah satu keuntungan bagi kita yang hadir di majelis ini. Lalu juga kita bisa berkunjung di tempat salah seorang tokoh ulama kita, salah satu habaib kita yang terkenal, yang mana beliau Habib Ali bin Ahmad Bahsin, salah satu ulama yang menghibahkan umur, usia, jiwa, raga beliau untuk estafet perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita hadir di rumah beliau, rumah yang insya Allah penuh dengan barakah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang alhamdulillah berada di tengah-tengah rumah beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan almarhum Habib Ali bin Ahmad Bahsin tempat bersama di surga, tempat bersama Rasulullah SAW. Dan kita pun insya Allah akan mendapatkan barakah daripada Habib Ali bin Ahmad Bahsin. Yang tadi sudah kita dengarkan betapa hebat dan luar biasanya sejarah kehidupan Habib Ali bin Ahmad Bahsin. Ketiga, kita bisa petik juga dari pertemuan kita ini, kita bisa menunjukkan jiwa kita melalui Nabi kita Muhammad SAW, melalui salah satu karya tokoh ulama kita Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi Simtuddin. Kalau kita amati juga Maulid ini dari tahun ke tahun kita baca, dari tempat ke tempat, dari rumah ke rumah kita baca. Subhanallah, dari karamahnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi, kita pun tidak jemu, kita tidak bosan-bosan mendengarkan, membaca. Bahkan di setiap saat ada pembacaan Maulid, hati ingin membaca, menunjukkan karamah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi. Sebab apa? Sebab yang dikaryakan, yang ditulis oleh Habib Ali minal qalb, dari hati, pasti akan sampai ke hati. Bila kharajal minal qalb yasilul qalb, sesuatu itu bila keluar dari hati akan sampai ke hati. Habib Ali, saya yakin dan percaya 100% Habib Ali menulis karya-karya beliau, khususnya Simtuddin ini, dari hati, sehingga Maulid dibaca tersentuhlah oleh hati kita. Sebab yang ditulis dan dikarya adalah sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Namun perlu kita tambah makrifat kita. Mari sama-sama kita pelajari. Tidak cukup kita membaca, tapi kita pelajari dan kita amati betapa indah goblisan-goblisan yang dicatat oleh Habib Ali
secara singkat sejarah perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Akan lebih khusyuk, akan lebih baik, akan lebih menyentuh hati kita kalau memang karya Habib Ali ini bisa kita pahami makna yang tersirat di dalamnya. Masyaallah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keberkahan kepada kita karena kita datang dari rumah kita masing-masing, tujuan yang sama, niat yang sama, latar belakang yang sama, yaitu menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Berarti visi dan misi kita sama, tujuan yang kita sama, mulia, niat yang agung, niat yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul SAW, yaitu pertemuan dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mari kita bersihkan jiwa dan hati kita. Kalau memang ada sesuatu yang tidak baik, kita perbaiki. Atau niat yang kurang ikhlas, mari kita ikhlaskan. Agar duduknya kita di tempat ini, bertemunya kita di majelis yang mulia ini akan mendapatkan barokah, akan mendapatkan ridho, serta mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah, ada salah satu ayat yang Allah sampaikan, dan ayat ini merupakan renungan buat kita semua dalam kehidupan yang penuh dengan godaan, yang penuh dengan macam-macam corak ragam yang bisa mengalihkan kita dari perbuatan baik menjadi perbuatan yang jahat. Allah mengatakan di Al-Quran Al-Karim, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tiga terkandung dalam ayat ini sangat mulia untuk kita pahami. Kata Allah, banyak ngomong tidak akan banyak baiknya. Ngomong banyak, walaupun menurut kita baik, kadang-kadang menurut orang kurang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, tidaklah banyak kebaikan yang terkandung di dalam pembicaraan Anda, kecuali kalau Anda berbicara untuk mengajak, memotivasi, menghimbau kepada manusia atau kepada masyarakat atau kepada kelompok, golongan, ila man amara bisadaqah, mengajak manusia bersedekah, berbuat amal sosial. Kalau itu kita banyak ngomong, baik, bagus, sebab mengajak kebaikan. Dengan omongan kita orang bisa berbuat baik, dengan omongan kita orang bisa tertarik, dengan omongan kita orang bisa terbuai. Dengan kata-kata kita itu baik, walaupun banyak omongnya, tapi untuk kebaikan manusia dan juga untuk kita itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita boros dengan berbicara, itu pasti banyak khotoknya, pasti banyak salahnya. Tapi kalau untuk mengajak orang beramal sosial, mengingat situasi kondisi kita yang saat ini sangat menyedihkan dan mengkhawatirkan, bagi kita yang mampu, kita didorong oleh Allah, didorong oleh Rasul SAW, dan juga didorong oleh para ulama kita, para habaib kita, para pendahulu kita, para kiai kita untuk berbuat baik. Kalau kita renungkan, kalau kita hayati dan kita ikuti sejarah dari para ulama kita, sungguh banyak mereka berbuat baik sosial. Yang mana sosial yang mereka lakukan tujuan semua satu, untuk meraih ridho dan manfaat untuk umat manusia. Sebab kalau kita tidak bisa memberikan manfaat kepada manusia, apalah arti kehidupan kita? Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum bin nas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan kebaikan atau manfaat kepada orang lain. Insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang demikian. Namun ketahuilah, yang bisa kita memberikan manfaat kepada yang lain sesuai kondisi kita masing-masing. Kalau kita bisa tenaga, dengan tenaga kita berikan kebaikan. Kalau kita punya pikiran yang sehat, yang bisa mengarahkan kebaikan, dengan pikiran kita. Kalau kita dengan pangkat, kalau kita punya pangkat, dengan pangkat kita.
kalau kita punya jabatan dengan jabatan kita, kalau kita berilmu dengan ilmu kita, kalau kita punya duit dengan duit kita. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para pengikut-pengikut Rasulullah yang setia. Pada masa Rasul, kalau Anda baca sejarah Rasulullah SAW dengan sahabat dan ahli baitnya, kenapa Rasulullah langgeng berdakwah? Kenapa Rasulullah langgeng mengajak manusia ke jalan kebenaran? Sebab di masing-masing para sahabat itu mempunyai posisi yang telah diberikan oleh Allah, lalu diberikan kepada Rasulullah SAW. Hadirin wal akhwan yang dirahmati Allah. Jadi perbuatan atau dorongan motivasi untuk berbuat baik, beramal sosial, membantu, mengulurkan tangan, lalu kita mendorong orang lain untuk berbuat, itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amar bi ma'rufin, atau dia mengajak, mendorong orang untuk berbuat baik. Termasuklah kalau kita ingin pergi, lalu kita lihat teman kita duduk santai, kita ingatkan, ayo kita hadir ke majlis maulid. Itu pun mengajak kema'rufan. Kadang-kadang teman itu lupa, kadang-kadang dia punya pikiran, mungkin ada masalah yang muncul di tengah kehidupan dia, lalu dia lalai atau lupa. Majlis yang mulia ini kita mengingatkan untuk berbuat ma'ruf, itu merupakan salah satu jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-dal 'alal khair kafa'il. Rasulullah SAW mengatakan, orang-orang menunjukkan jalan kebaikan, pahalanya sama seperti orang yang melakukan. Kalau Anda bisa mengajak temannya sampai ke tempat ini atau ke tempat-tempat yang akan datang, itu berarti Anda akan mendapatkan pahalanya sama. Beruntunglah kalau lisan kita bisa mengucapkan kebaikan, lalu mengajak orang kebaikan, dan kita termasuk orang-orang yang dicetak oleh Allah Subhanahu wa taala manusia yang baik. Memang kita kepengen melakukan demikian, tapi kadang-kadang didorong oleh perasaan malu atau perasaan ego yang sehingga kita semestinya berbicara, semestinya kita melakukan, namun kadang-kadang terhambat, terhalang oleh ego kita, oleh perasaan malu kita. Namun ketahuilah, kalau kita sudah pasang niat yang baik, lalu kita cetuskan kebaikan itu, kita lakukan, Allah pun akan membantu dan menolong kita. Lalu ma'asyar hadirin yang ketiga, al-islahin bainan nas, atau kita berbicara untuk mendamaikan dua kelompok yang bertikai, atau dua insan yang sedang dalam posisi perselisihan. Lalu kita berbicara, mengajak berdamai. Bahkan menurut syariat, kita berbohong pun untuk mendamaikan dua kelompok atau dua golongan atau dua insan yang sedang dalam posisi perselisihan, itu diperbolehkan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, itu yang dianjurkan oleh syariat. Selebih itu berarti diddul kalam atau mafhumul kalam kita tidak dianjurkan. Bahkan bisa jadi kesalahan yang fatal. Berapa banyak akibat lisan yang kita lontarkan menimbulkan pertikaian, pertumpahan darah, bahkan bisa terjadi peperangan yang hebat karena lisan kita. Sebab misalnya jurmuhu saghir wa jurmuhu kabir. Lisan kita bentuknya kecil, namun akibatnya sangat besar sekali. Maka oleh karena itulah, mari sama-sama kita manfaatkan lisan kita sebaik-baiknya, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah tidak berkata kecuali mendapatkan wahyu ilahi, kecuali mendapatkan bimbingan daripada Rasulullah, daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda saksikan, kalau Anda baca dalam Al-Quran, banyak para sahabat yang datang kepada beliau tidak menjawab. Kenapa? Belum ada perintah dan belum ada yang tersentuh di hati Rasulullah tidak jawab. Banyak firman Allah, salah satu contoh, wa yas'alunaka 'anil mahid. Rasulullah ditanya tentang haid wanita, bagaimana sikap suami di saat wanita itu haid, atau istri kita sedang haid, bagaimana kita menghadapinya. Sebab kalau kita buka sejarah daripada sahabat, sebelum masa-masa sahabat itu ada dua kelompok. Ada dua kelompok ahli kitab. Ada yang menamakan diri mereka ahli kitab, An-Nasara wal Yahud. Kalau Yahudi
Kalau istri yang sedang haid, diusir di rumahnya, dianggap sebagaikan binatang. Bahkan dia menyatakan, Anda najis, harus keluar dari saya. Lalu ahli kitab yang satunya Nasrani atau Nasr, bila istrinya sedang haid, itu tidak ada pantang sama sekali. Tidak ada istilah lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Maju terus. Sahabat melihat kejadian seperti ini, bagaimana umat Islam? Lalu muncullah ingin bertanya kepada Rasul. Ditanyakan kepada Rasul. Rasulullah tidak ada jawaban. Rasulullah tidak berbicara kecuali illa ma yuha ilaihi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Begitu ditanya Rasulullah tidak menjawab. Turun ayat menghikayatkan apa yang terjadi. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Bertanya kepada engkau ya Muhammad, sebagian sahabatmu, bagaimana menyikapi wanita atau istrimu yang sedang menstruasi. Dijawab oleh Allah, fa'tazilun nisa fil mahid. Jauhi nisa atau istrimu di saat dia menstruasi atau di saat dia haid. Tapi tidak seperti Yahud dan tidak seperti Nasara. Kalau Yahud diusir, kalau Nasara dilanjak ke terus. Tapi Rasul membawa agama wasatan, agama yang tengah. Istri bila haid hidup bersama kita, makan bersama kita, tidur bersama kita, namun satu ilal wata, kata Rasul. Isna'u kulla syai' ilal wata. Buat semuanya terhadap istrimu kecuali hubungan intim tidak diperkenankan. Begitulah Rasulullah SAW tidak berkata kecuali ada wahyu. Ya kita mungkin nggak bisa mengatakan, Pak Mano Ustaz, aku tidak punya wahyu. Namun kita punya tangan dan punya kendali emosi untuk berbicara. Lain ayat, Rasulullah pernah ditanya juga. Sahabat itu termasuk pengamat. Apa yang dilihat, dipikirkan oleh mereka. Sekelompok sahabat duduk di depan, melihat hilal bulan sabit dilihat. Kok sebenang aja, kan satu kali muncul satu benang, dua malam kedua dua benang, tiga benang. Sahabat mikir, wah ini bulannya sebenang lagi jadi bulan purnama, ngilang pula sebenang muncul sebenang. Mikir apa kedak Tuhan ini? Tanya sama Rasul, wa yas'alunaka 'anil ahillah. Bertanya sahabat tentang hilal, kenapa sih hilal munculnya kecil, besar jadi bulan, nguang habis, muncul lagi. Apa itu? Ada apa? Apa hakikatnya ya Allah? Ya Rasulullah. Rasulullah ditanya, karena belum ada dia izin dari Allah. Rasulullah tidak menjawab. Tidak dijawab. Turunlah ayat menjelaskan kejadian pertanyaan sahabat Rasul. Allah yang jawab, Allah yang menceritakan, lalu dijawab oleh Allah. Wa yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Katakan ya Muhammad kepada yang bertanya, kepada kita juga. Itu bulan sabit untuk ketahui waktu. Makanya Rasul mengatakan kalau bulan Ramadan masuk, idza ra'aitumul hilal fasumu wa idza ra'aitumul hilal fa'aftiru. Kalau Anda melihat sabit, puasa mulailah, Ramadan masuk. Atau sebaliknya, kalau Anda melihat besok satu Syawal, lihat hilal, maka besok berbuka, besok hari raya. Rasulullah tidak menjawab, tidak berbicara sembarangan. Itu contoh buat kita. Nah, kita ini banyak yang ngomong, tak boleh begawi. Ngomong lebih banyak begawi. Pidi pula dengan omongan itu. Kalau kita contoh akhlak Rasulullah, tidak berbicara kecuali yang baik, insya Allah kita menjadi orang-orang yang ngikut jejak langkah dari Rasulullah. Masih banyak lagi lah sejarah-sejarah yang direkam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kejadiannya melalui Al-Quran.
Salah satu contoh lagi, dan contoh terakhir, Rasulullah kan punya kelebihan banyak, mukjizat yang banyak, yang luar biasa, yang menunjukkan keagungan bagi Rasul SAW, menunjukkan kebesaran Rasulullah. Walaupun Rasulullah orangnya tawadhu, Allah beri terus kebesaran. Rasulullah tidak menonjolkan, namun itulah yang Allah beri, dan itulah kenyataan fakta yang ada. Rasulullah diberikan kebesaran, namun kebesaran itu tidak dibesarkan oleh Rasulullah SAW. Menunjukkan tawadhu, tawadhu lebih muncul ketimbang kebesaran yang Allah munculkan kepada diri Rasulullah SAW. Lalu juga perlu Anda cermati cerita ini. Pada saat peperangan Khaybar, sebelum Rasulullah menuju ke Khaybar, itu masa lagi krisis ekonomi. Jadi krisis ekonomi ini zaman Nabi sudah sering kali waktu Rasulullah di Mekah krisis ekonomi, bahkan di embargo Rasulullah pernah. Jadi Amerika itu embargo negara-negara Islam itu nyentuhnya Rasul dia. Setelah menyentuhnya pada masa Rasul, bukan nyentuh Rasul ya, menyentuh zamannya Yahudi, zaman musyrikin. Rasulullah pernah di embargo, di stop, tidak ada transaksi antara Rasul dengan penjual pedagang atau pedagang transaksi dengan Rasul. Tapi Siti Khadijah lah yang peranan penting di situ, yang membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin al-hadirat yang dirahmati Allah. Pada saat Rasulullah di Madinah, pas pacaklik, lagi krisis. Jadi yang merasakan krisis, Nabi juga krisis, ya. Krisis. Tapi Rasulullah tidak meronta-ronta, tidak ribut. Itu kalau krisis ribut, lagi cair tidak ribut. Ya, kocek anak kering ribut, 10 keliling, gitu. Tapi lagi banyak duit, gendeng. Kayak awal-awalan, mau bertahan. Jadi Rasulullah menghimbau, Rasulullah tidak pernah menginformasikan akan menuju ke tempat ini kita akan menghadapi perang. Bahkan warra nilai karena Rasulullah mengalihkan ke tempat lain dan tujuan ke sana. Itu strategis perangnya Rasulullah SAW. Rasulullah tidak mengumpul-ngumpulkan suara. Jadi kecuali waktu Khaybar. Sebab itu di Madinah banyak kaum munafikin yang ingin memecah umat Islam. Lalu Rasul mengumumkan kita akan pergi ke sana, akan menghadapi kaum ini, dijelaskan oleh Rasulullah. Dan itu merupakan menjadi filter siapa sih orang yang mukmin yang asli, yang betul-betul menjadi sahabat beliau, betul-betul menjadi sahabat yang baik. Rakalah ya, kita singkatkan cerita karena kayaknya mata sudah goyang semua. Ya, goyang mau tidur semua. Sudah berangkat ya Rasulullah. Sampai ke sana terjadilah ya pertikaian. Ya, kita singkatkan cerita lagi. Seusai peperangan, Rasulullah masih istirahat di sana beberapa hari. Ternyata sudah dari Madinah memang sudah krisis, sampai sana lebih krisis lagi. Sampai sahabat itu dalam cerita, kurma itu sudah habis. Lalu diambil biji kurma yang masih ada ari-arinya kurma. Kan kurma kalau kita makan kan ada ininya, apa bekas kurma. Biji kurma digendam sama balik. Oh, digendam. Dia minum manisnya, ada sesuatu masuk ke tubuh mereka. Jangan lu sahabat, kita makan singkong lemak pakai mentega lu. Walaupun singkong, ini kulit arinya kurma dimakan oleh sahabat, bukan sehari, 2-3 hari. Sabar mereka. Subhanallah. La ilaha illallah. Betapa indahnya perjuangan mereka dengan cobaan demikian, tapi mereka tetap unggul. Ada lagi sahabat gak punya air. Gimana gak punya air? Maklum daerah tandus. Di sana tandus. Kita teduh ke tanah 2 meter sudah keluar air gitu.
Alhamdulillah. Di sana di pesantren saya di Mekah itu 120 meter berapa baju disedot setengah jam habis sebenarnya. Tunggu sejam lagi betul lagi. 120 meter pickleball. Tak tahu ya Hadramut, wallahu a'lam. Hah? Dalam juga ya. Tapi ya kayak tidak sedalam Mekah. Mekah ada bukit sana. Jadi mereka ingin mendapatkan air, mau minum, gimana? Akhirnya mereka mufakat musyawarah, sudahlah kita potong onta aja lah. Sebab mereka tahu orang Arab kita onta itu punya keistimewaan yang tidak ada di binatang yang lain. Itu onta kalau minum, ya, 1 drum. Pernah lu minum onta? Pernah lu? Belum? Gambarnya baik. Onta itu punya kelebihan, punya sifat cemburu, dan dia tidak mau naik ke ini pasangannya kalau ada orang lain kecuali penggembalanya. Misalnya Ahmad nak nyingok untuk mana belakang, tak kalah dia naik. Dia punya perasaan, binatang yang luar biasa. Kalau tidak dikorbankan, unjuk kepala. Kalau sapi, ngelubuk gitu sih kan. Kalau ontok, asam. Binatang yang luar biasa. Lalu di dalam kandungan perut itu ada penampung teflon dulu. Tahu teflon tak? Tapi di perut onta itu ada teflon, ada jerigen. Dia minum itu bukan untuk badannya semua, ditampung di sini. Makanya onta 1 minggu tidak minum tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Makanya dari Mekah Madinah 1 kali minum kasih 1 drum 2 drum sudah nampung. Nanti kalau kerjaan dia haus dikeluarkan kayak ada pep, ada kayak metik. Iya. Data dipencet apanya beri ininya keluar. Air keluar. Masuk lagi minum berarti. Sahabat kan ngerti binatang hidup sama mereka. Nah, kita ambil aja lah air yang ada di perutnya onta, dipotonglah kita sekaligus makan dagingnya. Dipotong 2-3 kok onta dipotong. Akhirnya sahabat yang kalau ini balik mana onta ini? Onta ini bukan untuk dipotong. Onta sebagai transportasi mereka. Kalau dipotong, dengkul baju balik ini. Akhirnya laporlah kepada Rasul. Lapor kepada Rasul. Ya Rasulullah, di belakang itu sahabat ada yang potong onta, ngambil air sama daging. Oh, kenapa? Tidak kasih makan, tidak kasih bahan. Lapor. Sahabat bila ada sesuatu yang ganjil, tidak diam dia. Lapor. Rasulullah pun kalau melihat sesuatu yang sekiranya perlu nasihat. Kalau tidak, jadinya hadis ikrar nanti. Rasulullah pun. Jadi gimana caranya? Dan itu juga Anda bisa amati. Rasulullah begitu dapat kelaporan langsung ngajak musyawarah. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Itu pemimpin yang bijak. Tidak langsung memutuskan harus begini, tidak. Diberikan kesempatan. Bagaimana Anda punya pendapat? Bagaimana cara kita mengatasi hal ini? Akhirnya mereka memberikan ya Rasul, mana kalau sekiranya kumo yang tersisa sama kami ini kami kumpulkan. Air yang tersisa sama kami kumpulkan. Oh, doa lagi. Coba Bani Israel waktu di kelaparan arba'ina, yatihuna Allah arba'in 40 berapa itu yang Allah azab mereka itu muter-muter. Bani Israel pernah ditawan oleh Allah di padang pasir. Pergi ke depan, balik lagi ke tempat asal. Ke belakang, balik ke asal. Ke kanan, balik lagi ke asal. Ke depan, ke kiri, balik ke asal. Akhirnya lapar. Akhirnya ngomong sama Nabi Musa, minta turunkan ma'idatan minas sama, takunu ila lana oleh awalid. Subhanallah. Tapi sahabat Rasulullah orangnya santun, akhlaknya mulia. Didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu tidak? Bagaimana solusinya? Kalau kita sekarang menghadapi krisis, solusinya wahai sahabat-sahabatku bagaimana? Kumpul ke ya Rasulullah kurma yang ada ini, ya, lagi kami tunjukkan ke Rasul, ke Anda ya Rasul, lalu berdoakan sahabat. Tidak minta, ya, engkau kan ya Rasul, minta Tuhan ini lagi di surga kami makan. Tidak demikian akhlak sahabat.
dikumpul kalau itu silakan dikumpulkan. Lalu pada saat satu sok berapa sok? Satu sok terkumpul sahabat sekian ratus, kurma cuma satu sok. La ilaha illallah, 2,5 kilo lebih kurang. Inilah Rasulullah, sisa kurma yang kami kumpulkan dari semua sahabat. La ilaha illallah, beratus kurma cuma 2,5 kilo. Bayangkan nasi tangilah, aduh nasi sampai lagi kalau kamu ke Mekah dan cari nasi goreng pagi hari kulu, rekili sampai kulu dan hati yang ada full, yang ada tamis, yang ada roti, yang ada juga makanan ringan. Sampai dari dulu sampai sekarang begitu, sudah memang tradisi. Alhasil sampailah di akhir didoakan oleh Rasulullah SAW. Diambil kurma, didoakan Rasulullah. Akhir semua oleh Rasulullah teriak, semua yang ada ponjen, yang ada wajan, yang ada kuali, yang punya bakul, yang punya bawa, ambil kurma. Subhan, nomor kurma. Tidak habis-habis, bahkan sahabat waktu terakhir ini lebih banyak dari awal daripada sekarang. Lebih banyak sekarang daripada awal. Awal kan 2,5 kilo lebih kurang. Begitu selesai semua ngambil semua. Aduh yang saya pakai 10 kilo, pokoknya sekuat tenaga, mbek lah kata Rasulullah. Dah kata pantangan. Kurma. Dari mana pun? Itu agama Rasulullah. Kebesaran Rasulullah. Sampai sahabat bilang, ini lebih banyak daripada kamu. Di mana? Air begitu di waktu krisis air. Dikumpulkan air, dapatlah sembeng. Sembeng. Diceburkan jari Rasul. Subhanallah, kayak ladang jadi. Yafur baina asabi'in Nabi. Number ini. Dia jari-jari Rasul number air. Makanya penyair mengatakan Abdul Miyah ma'un qad nabah ma baina asabi'in Nabi al-mutlaq. Sebaik-baik air adalah air yang number dari jari-jari Rasulullah. Namun titik penting di situ, ya, di samping kebesaran Allah memberikan mukjizat kepada Rasulullah, sahabat yang begitu mulia akhlak mereka, tidak menuntut kekurangan yang mereka temui. Sementara Rasul orang yang besar, berdoa bisa turun malaikat bawa makanan, tapi tidak demikian akhlaknya Rasulullah. Dan ini pelajaran buat kita sebagai suami. Kalau istri lambat makan, jangan butuh. Atau makanan dimasak tak selera, jangan ngamuk. Atau makanan tidak lemak, jangan ngamuk. Rasulullah tidak pernah mencari makanan. Yang bisa dimakan, yang tidak ditolak Rasul. Dibiarkan. Dan kita tidak. Sudah bini sago segala nanti kempes. Masaklah sago kuagung dewean mak juga kuagungnya. Diolah kuagung lah masak lah ini. Dimarahi pula. Lanjut duit sedikit. Kasihanlah kaum Hawa. Kalau tidak sabar minggat dia gitu sago gitu. Maka oleh karena itulah mari kita ikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Direalisasikan oleh Rasul di tengah-tengah sahabat, lalu dipraktikkan oleh sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Mari kita contoh agar kita senantiasa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya kira inilah yang saya sampaikan. Sekilas ini insya Allah ada manfaatnya, terutama kepada saya sendiri dan kepada kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Walamma nazama al-fikru min darari al-awsaf al-muhammadiyyah yanquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam yaj'ala sa'yi fihi mashkura.
من إليه تتوجه الآمال فتعود صافرة وعلى باب عزته تحك الرحال فتغشاها منها الفيوضات الغامرة يتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي تسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة على بالأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأخبار في كل موطن من مواطن القرب ومدخل قاسم دارك في عبادك وسر في كؤوس إرشادك لأهل سيد الكونين واشرف الثقلين والعبد المحبوب الخالق المخصوص منك بأهل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تباعدنا في حركاتنا وسكناتنا في عين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين رعايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتدعنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ومنون جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخرجنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب بنا والغفران والمسيء بالإحسان السائل بما سأل والمؤمن بما عمل وارزقنا ممن نصر هذا الحبيب ووالاه وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهات وأتم آية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معلم مسطورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين والكفار ودعنا يا ربي من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في نصرته من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في نصرته من جميع البلايا وبالحرز المكين وعدنا بعمل بطاعتك وسلك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وأحينا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجساد والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بنية الشفاء بإخلاص الحبيب فاضل بن حسين بن شعبان بن محمد وعبد أحمد بن حسن السبيان وسيد أحمد فرحات بن عبد الرحمن بن حامد وشريفة طلحة بنت أبو بكر السجاب ومحمد فري إراوان بن سنية
وولدهم وجميع مرضانا وجميع من أوصل بالإسباب بأن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء غير صادقا ولا علامة وعلى هدينا في نزلها وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma anta syafi, Allahumma anta syafi, Allahumma anta syafi, shfina wa shfihim shifa'an ajin shifa'an la yughadiru saqaman wala alama bi rahmatika rahmin bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.